lagi sama aku, Amelia sih banyak tahu. Kali ini aku akan ngebahas tentang Newton. Kalian tahu siapa Newton? Kita bahas aja sekarang ya. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa klik tombol di bawah ini. Dukung aku dengan klik tombol subscribe dan klik loncengnya. Terima kasih. Langsung mulai aja kita bahas tentang Isaac Newton. Kalian pasti udah penasaran banget siapa sih Isaac Newton itu. Kali ini aku akan kasih tahu kalian. Jadi duduk manis, dengerin, mantep-mantep. Siapin kacang, cemilan, atau minuman terserah kalian. Isaac Newton itu adalah seorang fisikawan, matematika, dan ahli astronomi yang lahir di desa Lincolnshire di Inggris pada tanggal 25 Desember 1642. Itu tanggal lahirnya si Isaac Newton. Jadi dia itu seorang fisikawan matematika. Newton terlahir sebagai bayi prematur dari ibunya Hannah namanya. Uniknya ibunya tuh memberikan nama anaknya sama bapaknya itu sama. Jadi bapaknya namanya Newton, anaknya juga namanya Newton. Unik ya. Kalian ada nggak kepikiran pengen kasih anak sama dengan ibu atau bapak itu sama? Ntar dua-duanya bingung nih, Newton gitu. Namun ayahnya meninggal 3 bulan sebelum kelahiran Newton. Jadi si Newton sama ayahnya itu pas lahir tuh gak ketemu sama ayahnya. Ayahnya udah meninggal duluan. Makanya ibunya memberikan nama Newton. Dia sama dengan suaminya. Saking cintanya sama suaminya, ibunya bisa kepikiran kasih anaknya namanya sama dengan bapaknya. Coba, kalau gue sih gak bakal kepikiran kayak gitu. Namanya sama dengan ayahnya gitu kan. Saking cintanya banget ya. 3 tahun kemudian, saat Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah lagi dengan seorang pria. Namun Newton tidak menyukainya, sehingga Newton tinggal dengan neneknya, ikut tinggal di Grandam, di mana akhirnya Newton sekolah di Grandam. Saat bersekolah di Grandam pun Newton tinggal di kos milik apoteker yang bernama William. Sebelum Newton melanjutkan ke universitas di Cambridge pada usia 19 tahun, Newton sempat menjalani hubungan dengan adik William, si pemilik kos. Nama wanitanya Anna Storer. Saat Newton memfokuskan dirinya kepada pelajarannya, kisah cintanya menjadi semakin complicated dan berantakan dengan Anna. Dan akhirnya Anna menikah dengan pria lain. Setelah menjalani hubungan dengan Anna, Newton tidak pernah menjalani hubungan dengan siapapun ataupun menikah. Jadi gila, dia cinta banget, atau memang dia pengen benar-benar fokus sama penelitiannya, sama pelajarannya. Sejak usia 12 hingga 17 tahun, Newton mengayam pendidikan di sekolah The King's School yang terletak di Grandam. Keluarganya mengeluarkan Newton dari sekolahan dengan alasan agar dia menjadi seorang petani. Namun kepala sekolah King's School kemudian meyakinkan ibunya untuk mengirim Newton kembali ke sekolahan agar ia dapat menamatkan sekolahannya tersebut, menuntaskan sekolahannya tersebut. Newton dapat menamatkan sekolahannya pada usia 18 tahun. Kemudian pada Juni 1661, Newton diterima di Universitas Trinity College, Universitas Cambridge, sebagai seorang Caesar, yang dimana mahasiswa yang belajar sambil bekerja. Kuliah sambil kerja tuh emang udah ada dari dulu. Pada saat itu di Universitas Newton kuliah itu ajarannya itu didasarkan pada ajaran Aristoteles, namun Newton lebih memilih membaca gagasan-gagasan filsuf modern
yang lebih maju seperti ada astronom Galileo sama dan Kepler. Pada tahun 1665, ia menemukan teorema binomial umum dan mulai mengembangkan teori matematika yang pada akhirnya berkembang menjadi kalkulus. Setelah Newton mendapatkan gelarnya pada tahun 1665 di bulan Agustus, Universitas Cambridge itu ditutup karena adanya wabah besar saat itu. Sehingga kuliahnya itu harus dari rumah, seperti kita sekarang, kuliah dari rumah adanya pandemi COVID-19. Jadi di tahun 1665 Newton udah ngejalanin kuliah di rumah karena ada wabahnya besar di Cambridge. Dan itu berlangsung selama 2 tahun, namun selama 2 tahun kegiatan Newton itu sangat mendorong untuk mengembangkan kalkulus, optika, dan hukum gravitasi. Sehingga pada tahun 1667 ia kembali ke Cambridge sebagai pelajar Trinity. Wah, keren banget sih. Dan kemudian dia jadi seorang pengajar Trinity. Keren sih, keren banget. Hukum Newton berhubungan dengan gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak benda itu sendiri. Hukum pertama yang dirumuskan oleh seorang fisikawan dan matematika, yaitu Isaac Newton. Dia merumuskan hukum Newton berhubungan dengan gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak benda itu sendiri. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, benda yang bergerak akan tetap bergerak, dan dengan kecepatan tetap selama tidak ada eksternal yang menanganinya. Contohnya pada suatu kendaraan mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi, kemudian menabrak sesuatu benda, maka yang akan terjadi mobil itu akan berhenti seketika. Tapi pengemudi akan terus bergerak maju karena dia terhentak gitu kan. Ketika mobilnya kecepatan tinggi, terus tiba-tiba dia nabrak sesuatu di depan, berhenti nih, tapi kan pengendara sok gitu. Jadi hukum Newton itu bisa ibarat kayak gini, semakin kita banyak gaya maka semakin juga banyak tekanannya. Pesan moral dari rumus yang Newton ciptakan itu bisa kita terapin di kehidupan sehari-hari. Semakin banyak gaya maka semakin banyak tekanan. Jadi kalau kalian mau banyak gaya di kehidupan kalian, itu bakal banyak tekanan dari segi kalian capek dengan keadaan yang ngikutin gaya nggak ada habisnya gitu sih. Itu pesan moral yang bisa kita ambil dari suatu rumus Newton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan kalian boleh komen di bawah. Kalian boleh komen di bawah kolom komentar. Aku harus cari info tentang apa, kalian mau bahas apa, atau kalian punya ide-ide yang mau aku bahas atau aku angkat ke channel YouTube aku. Kalian bisa banget komen di bawah. Aku dengan senang hati membaca komen-komen kalian. Oke, cukup sekian dari aku.